Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Transportasi, bertemu lagi di channel Azki Rohman. Semoga kalian semua sehat, semangat selalu. Siapa nih yang pernah bertanya, kenapa sih di era mobil penumpang matic sudah umum, tapi truk matic masih jarang terlihat di jalanan Indonesia? Dunia otomotif saat ini semakin canggih, dan salah satu aspek yang menunjukkan kemajuan ini adalah sistem transmisinya. Jika pada zaman dulu hampir semua truk menggunakan transmisi manual, saat ini beberapa produsen telah mengembangkan truk dengan transmisi otomatis. Di banyak negara, truk dengan transmisi otomatis sudah menjadi hal yang umum. Namun, di Indonesia, penggunaan truk matic masih tergolong jarang. Mengapa demikian? Padahal secara teknologi, truk matic sudah matang, terutama jenis Automated Manual Transmission, AMT, yang praktis. Tapi realitanya, masih sedikit. Video ini akan menjawab pertanyaan itu secara mendalam. Teknologi, kendala lokal, bahkan contoh nyata dari Hino dan merek lainnya. Pertama, kita bedakan dulu transmisi. Truk pada umumnya menggunakan transmisi manual, pengoperasian penuh oleh pengemudi. Namun, AMT, Automated Manual Transmission, adalah versi otomatis, untuk menghilangkan kopling dan mengganti gigi otomatis tanpa pedal kopling manual. AMT mengombinasikan gearbox manual dengan kontrol elektronik, ECU, sehingga efisien dan nyaman, terutama untuk transmisi berat. Menurut beberapa analisis lokal, seperti dari SKS.id dan Kompas.com, ada beberapa alasan utama, antara lain. 1. Medan berat dan geografi ekstrim Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak gunung. Truk manual lebih unggul di medan terjal dan lebih mudah diperbaiki ketika rusak di daerah terpencil. 2. Biaya perawatan dan ketersediaan spare part service dan suku cadang untuk transmisi otomatis masih terbatas dan mahal. Sementara manual lebih simpel dan mudah didapat. 3. Kebiasaan pengemudi dan mekanik mayoritas sopir lahir dari kultur manual dan merasa lebih nyaman mengontrol gigi sendiri. Mekanik terlatih AMT masih kurang. 4. Nilai ekonomi truk AMT umumnya lebih mahal saat beli dan operasional, membuat banyak operator memilih versi manual yang ekonomis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Contoh nyata truk matic yang sudah beroperasi di Indonesia. Yang pertama ada Scania P410 R560 dengan OptiCruise transmisi otomatis semi AMT. OptiCruise memungkinkan perpindahan gigi otomatis, tanpa pedal kopling. Bisa pilih mode manual jika dibutuhkan. Digunakan di sektor pertambangan, diklaim lebih halus dan efisien. Yang kedua ada Volvo Trucks, eShift. Volvo menyediakan eShift, AMT yang telah lama dipakai di truk Volvo. Volvo Trucks Indonesia menjelaskan eShift sebagai automated gearbox yang membuat perpindahan gigi otomatis lebih cepat dan efisien. eShift dirancang untuk optimalisasi shift berdasarkan beban, kemiringan, dan kecepatan. Tersedia paket software untuk menyesuaikan fungsi pada kebutuhan operasional, MIS. Fuel economy, heavy haul. Banyak fleet global memilih eShift untuk long haul. Mercedes-Benz Actros Arox, dengan transmisi PowerShift Mercedes-Benz Actros Arox, yang dipasarkan oleh Daimler di Indonesia, diperlengkapi opsi transmisi otomatis seperti PowerShift. Varian Euro 5 pun sudah diperkenalkan di pasar RI. Actros banyak diminati fleet premium dan heavy haul karena fitur keselamatan aktif, efisiensi, serta dukungan after sales Daimler. Kemudian ada UD Trax Quester dengan Escort yang diperkenalkan Gias 2024, pengembangan 2025. UD Trax memperkenalkan Quester dengan teknologi Escort, EAC Ensave Control Transmission, di Gias 2024. Ini adalah HMT yang dirancang untuk efisiensi BBM dan kenyamanan. Versi Quester 350 Escort Euro 5 juga diperkenalkan pada Gias 2025, varian 8 liter.
Escort menonjolkan automatic shift selection, software memilih gigi terbaik, pengurangan kelelahan sopir, dan pengaturan untuk aplikasi logistik traktor head. Kemudian ada Hino Provia ZY dan Hino ZS Provia 64 diluncurkan Mining Indonesia 2017, PT Hino Motor Sales Indonesia, HMSI, memperkenalkan varian terbaru dari Hino 700 series, yaitu Hino Provia ZY 8X4 dan Hino Provia ZS 6X4 dengan automatic transmission. Truk di segmen heavy duty ini punya habitat medan off-road atau pertambangan. Menggunakan transmisi otomatis dengan 16 percepatan dengan kopling dry single plate dan adjuster otomatis, truk ini membantu pengemudi lebih mudah dalam berkendara dan meningkatkan efisiensi. Hino Provia diklaim punya sistem keamanan yang lebih mumpuni, di mana ZY dan ZS Automatic mengadopsi wheel parking bracket tambahan di bagian sumbu roda belakang atau rear axle, R2, yang membuat daya cengkram pengereman lebih kuat pada saat parkir. Truk ini menggunakan transmisi otomatis 16 speed dari ZF, dengan mesin E13 CWD, 410 PS, 204 kgm torsi. Lengkap dengan rem ABS, parking bracket tambahan di rear axle, dan intarder untuk menurunkan laju tanpa rem. Sitrak Sinotruk C7H, contoh brand Cina yang tawarkan varian AMT di Indonesia. Brand seperti Sitrak menawarkan unit C7H64 dengan AMT di pasar Indonesia. Dealer portal otomotif mencatat varian AMT tersedia dan dipasarkan lokal. Sitrak C7H di listing show, Automatic, pada spesifikasinya. Ini menunjukkan semakin banyak merek non-Jepang Eropa menawarkan opsi otomatis di segmen traktor head. Harganya sering kompetitif dibanding merek Eropa Jepang, sehingga menarik operator tertentu meskipun belum mainstream sekarang, tren ke depan menjanjikan. Efisiensi bahan bakar emisi transmisi otomatis bisa menjaga RPM optimal, mengurangi konsumsi BBM dan emisi. Kenikmatan sopir lebih nyaman untuk operator di kota macet atau rute panjang tanpa lelah. Pasar segmen premium mulai valid, contoh seperti Scania dan Hino membuka peluang adopsi yang lebih luas, diikuti vendor pendukung servis. Jika infrastruktur servis dan edukasi pengemudi berkembang, bukan tidak mungkin truk matic jadi lebih populer. Sobat transportasi, sekarang kita tahu, truk matic sudah ada, tapi masih terbatas karena faktor geografis, biaya, dan budaya kerja. Beberapa model seperti Hino Provia Automatic dan Scania Opti Cruise sudah beroperasi di segmen berat. Dengan teknologi makin matang, AMT punya peluang besar untuk berkembang. Menurut kamu, kapan truk matic bakal jadi efisiensi mainstream di Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu update. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.